pujian dari orang lain. Apakah itu termasuk orang itu tuh sudah taat ataupun ikhlas? Belum. Nah, pengertian dari taubat sendiri yaitu taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari dengan keinginan yang kuat dalam hati. Setiap manusia yang ada di alam semesta ini pasti memiliki kesalahan dan pernah melakukan dosa, yang mana manusia yang baik dan mulia adalah manusia yang ingin taubat dan selalu kembali ke jalan yang benar. Adapun dampak positif daripada taubat, yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersih hatinya dari dosa dan memperbaiki diri. Kemudian ada taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Kemudian menurut istilah berarti tunduk dan patuh kepada perintah dan aturan yang berlaku. Contoh daripada taat yaitu selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, kemudian peraturan yang ada di tempat kerja. Kemudian dampak positif daripada taat, yang pertama adalah hidup lebih tertib dan damai, kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya ada istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus. Kemudian secara istilah yaitu suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam beribadah pasti selalu terdapat godaan-godaan yang mana dari faktor-faktor luar. Nah, manusia-manusia yang mulia itu manusia yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik dan selalu istiqomah. Walaupun istiqomahnya itu sedikit-sedikit tapi selalu istiqomah. Nah, contohnya yang pertama membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini kalian bisa dilakukan setiap hari, walaupun membacanya itu satu hari satu halaman. Yang penting bisa konsisten dan istiqomah. Kemudian yang kedua, konsisten menjaga sikap jujur di segala situasi. Seperti ketika kalian akan tes atau UAS, misalnya kalian duduk di paling belakang, tapi kalian tetap fokus untuk mengerjakan sendiri, tidak boleh melihat HP ataupun contekan. Dampak positifnya yaitu membangun karakter, kemudian meraih kesuksesan dunia akhirat. Yang terakhir ada ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Secara istilah yaitu berniat mengharap ridho Allah dalam menjalankan ketaatan. Contohnya membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian. Kemudian mengerjakan tugas ataupun pekerjaan karena Allah. Yang ketiga memberi sedekah tanpa ingin dipuji. Dampak positif daripada ikhlas yaitu hati menjadi lebih tenang, kemudian amal diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk yang selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, yang mana setiap kelompok nanti akan diberikan suatu permasalahan, nanti kalian diskusikan, kemudian salah satu dari masing-masing kelompok memaparkan hasil presentasi.
bagaimana seharusnya Nina bersikap agar tetap taat kepada Allah dan tidak terpengaruh ajakan buruk. Nah, menurut kelompok saya, Nina sebaiknya menolak ajakan temannya dengan cara yang baik dan tetap memilih menaati peraturan sekolah serta ajaran agama. Ia harus berani berkata tidak untuk hal yang salah dan lebih memilih teman yang bisa mengajar dalam kebaikan. Ketaatan kepada Allah lebih utama daripada takut menjauhi teman. Yang dari awal setelah mengikuti pesantren kilat, Aldi mulai rajin sholat lima waktu dan tepat waktu. Tapi lama-kelamaan semangat turun dan mulai kembali ke kebiasaan lama. Pertanyaannya, apa yang bisa Aldi lakukan agar terus istiqomah dalam berbuat baik dan jalan ibadah? Menurut kelompok kami, Aldi bisa menjaga semangat ibadahnya dengan cara berkumpul dengan teman-teman yang baik, memperbanyak doa agar dikuatkan hatinya dan mengingat kembali niat awalnya dalam ibadah. Terus ia juga bisa membuat jadwal harian atau target kecil agar tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Oke, dari awal selanjutnya kelompok terakhir. Oke, Sinta sering membantu temannya mengerjakan tugas, tapi ia merasa kesal karena temannya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ia jadi merasa malas untuk membantunya lagi. Bagaimana Sinta bisa melatih dirinya untuk tetap ikhlas dalam mengerjakan lain? Menurut kami, Sinta itu perlu menyadari bahwa bagi orang lain adalah perbuatan mulia yang seharusnya dilakukan karena Allah, bukan karena ingin pujian atau ucapan terima kasih. Ia bisa melatih keikhlasan dengan melihat bahwa pahala dari Allah lebih berharga daripada pengakuan dari manusia. Oke, dari awal sampai sudah paham semua materinya? Baik, karena waktunya sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Untuk kesimpulannya adalah taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas merupakan konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam, yang mana konsep ini dapat menghantarkan kita untuk meningkatkan iman dan amalan kita, yang mana ketika kita memahami dan mengamalkan taubat, taat, istiqomah, ikhlas dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan saja. Selanjutnya mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.